Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Dianti Sri Ayuni. Selamat datang di media pembelajaran interaktif yang saya buat. Nah, apa yang akan kita bahas dalam media pembelajaran interaktif ini? Yuk, tonton sampai selesai ya. Oke, di sini saya akan membahas materi tumbuhan pada siswa SD kelas 2. Oke, untuk menuju ke halaman selanjutnya, kita klik tombol masuk. Nah, di bagian menu ini terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu ada petunjuk, ada tujuan pembelajaran, ada materi, kuis, game, dan profil pengembang. Nah, untuk menu yang pertama di sini kita akan menjelaskan petunjuk. Nah, teman-teman, jadi petunjuk di sini itu merupakan sebuah petunjuk halaman di mana di sini ada tanda-tanda, yaitu ada tanda panah. Jadi di sini tanda panah itu merupakan tanda untuk ke halaman selanjutnya dan ke halaman sebelumnya. Nah, jika kita ingin ke halaman selanjutnya, maka kita klik tanda panah ke arah kanan, dan sebaliknya jika kita ingin ke halaman sebelumnya, maka kita klik tanda panah ke arah kiri. Nah, lalu untuk ke halaman menu, maka klik yang tanda rumah ini, dan untuk keluar maka kita klik tanda exit ini. Oke, kita kembali ke menu. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Oke. Jadi, tujuan pembelajaran ini merupakan sebuah tujuan yang dimana siswa ini harus mampu memahami setiap subbab yang ada pada materi tersebut, di mana di sini siswa diharapkan mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan. Siswa juga diharapkan mampu memahami pertumbuhan tumbuhan. Juga siswa diharapkan mampu mengerjakan soal dengan baik dan benar. Lalu kita kembali ke menu lagi. Nah, di sini selanjutnya itu ada materi, kita masuk ke materi. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi dari pertumbuhan itu sendiri. Jadi di sini ada dua subbab. Yang pertama itu ada bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, dan yang kedua ada perkembangan tumbuhan. Oke, kita klik yang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Oke, jadi di sini ada penjelasan mengenai fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama itu ada fungsi dari daun. Jadi fungsi daun itu adalah tempat terjadinya fotosintesis sebagai organ pernapasan, tempat terjadinya transpirasi, tempat terjadinya gutasi. Selanjutnya ada fungsi bunga. Jadi fungsi bunga di sini adalah sebagai alat untuk pembiakan dari berbagai jenis tanaman generatif, sebagai organ seksual pada tumbuhan dari penyatuan gamet jantan dalam mikrospora untuk menghasilkan biji, dan dapat menghasilkan panas yang mengeluarkan aroma yang tidak diragukan. Lalu sebagai organ yang dapat bertahan dalam kondisi yang kurang menguntungkan bagi pertumbuhan. Selanjutnya ada fungsi buah. Fungsi buah di sini berfungsi untuk membungkus dan melindungi biji yang terdapat di dalamnya. Buah berfungsi untuk menyediakan cadangan makanan pada saat proses perkecambahan. Buah berfungsi sebagai sumber gizi yang dikonsumsi oleh manusia dan hewan. Oke, kita next. Di sini juga ada fungsi batang, akar, dan biji. Jadi, fungsi batang di sini sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, sebagai tempat pengangkutan air dan unsur hara, menyalurkan zat makanan dari daun hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan, sebagai tempat melekatnya bagian tumbuhan seperti akar, daun, bunga, dan buah.
membantu pemancaran biji dan meningkatkan efisiensi penyerbukan. Selanjutnya ada fungsi akar. Di sini fungsi akar itu penopang tumbuh tegaknya tanaman, fungsi penyerapan air dan hara, penyimpanan cadangan makanan, melakukan fotosintesis, fungsi respirasi, gerakan tanaman, fungsi reproduksi. Lalu selanjutnya ada fungsi biji. Di sini biji berfungsi sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan, biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan, biji berfungsi sebagai pembentuk tumbuhan baru. Jadi itu fungsi batang, fungsi akar, dan fungsi biji. Nah, selain dari materi yang bergambarkan teks tadi, adapun di sini video pembelajaran yang dapat disaksikan oleh siswa. Oke, kita klik video pembelajarannya. Jadi di sini kita bisa klik video pembelajarannya dan nanti akan muncul video. Nah, oke, di sini video pembelajarannya sudah tampil dan kita simak sama-sama ya. Tumbuh-tumbuhan dan pertumbuhan tumbuhan. Pertama, pertumbuhan tanaman. Bagaimana sih tanaman bisa sampai tinggi dan akhirnya berbuah? Nah, kita lihat ya. Kala biji sedang terlelap, tumbuh tunas yang mungil, dengan dua daun yang segar, berdiri dengan akar, lalu tunas menjadi batang, dan daun yang lebat, tumbuh tinggi dan besar, berbunga dan berbuah, menari dan menari, tertiup angin sepoi-sepoi, berayun dan berayun, jadi pohon yang rimbun, menari dan menari, tertiup angin sepoi-sepoi, berayun dan berayun, jadi pohon yang rimbun. Nah, itu dia pertumbuhan mulai dari biji. Biji tersebut bertunas dan berakar. Tunas berubah menjadi batang dan berdaun lebat, berbunga, dan akhirnya sampai berbuah. Kemudian yang kedua adalah bagian-bagian tubuh tumbuhan. Pertama, akar. Akar berfungsi untuk menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah. Juga untuk menguatkan berdirinya batang. Kedua, batang. Batang berfungsi untuk penyokong tubuh tumbuhan, mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, juga mengangkut zat makanan ke seluruh tubuh tumbuhan. Ketiga, daun. Daun berfungsi untuk membuat makanan atau fotosintesis. Juga, daun berfungsi sebagai alat pernafasan tumbuhan. Keempat, bunga. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Sampai akhirnya nanti pohon berbuah. Buah adalah hasil perkembangbiakan yang terjadi pada bunga. Dalam buah biasanya terdapat biji. Nah, jadi bagian-bagian tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Baik, untuk selanjutnya kita ke subbab yang kedua. Nah, next. Nah, jadi untuk subbab yang kedua ini yaitu tentang perkembangan tumbuhan. Nah, di sini ada tampilan seperti ini.
Jadi di sini kita akan melihat proses perkembangan pada tumbuhan dengan melihat video pembelajaran. Nah, di sini untuk masuk ke video pembelajaran, kita klik tanda yang ini. Oke, di sini video pembelajaran sudah tampil dan kita tonton sama-sama ya. Jadi, selain manusia dan hewan, tumbuhan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Seperti apa pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan? Mari kita pelajari. Let's go! Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan menghasilkan oksigen untuk pernafasan. Tumbuhan juga penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Tumbuhan memiliki daur hidup dan cara berkembang biak yang berbeda-beda. Ada yang berkembang biak secara alami, dan ada juga yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan secara alami yaitu dengan biji atau tunas. Selain itu, dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh perkembangbiakan tumbuhan alami tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Contohnya, pohon pisang dan pohon bambu. Tunas tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Misalnya pada tanaman pisang. Tumbuhan ini berkembang dari tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tumbuhan dewasa. Tunas ini akan terus tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Begitu pula dengan pohon bambu. Anakan pohon bambu tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, semangka. Tumbuh-tumbuhan tersebut tumbuh dari biji yang ditanam. Biji yang ditanam mulai berkecambah, lalu dirawat dengan baik akan tumbuh menjadi kecambah. Kemudian tumbuh menjadi pohon kecil. Lalu pohon kecil tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan yang sudah dewasa berbunga dan akhirnya menghasilkan buah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup anak-anak. Jadi, seperti itulah. Baik, setelah selesai melihat videonya, kita kembali ke menu lagi. Nah, setelah materi tadi, selanjutnya itu ada kuis atau soal evaluasi. Jadi, evaluasi ini untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi yang sudah diberikan. Oke, langsung kita klik. Nah, di sini muncul kuis untuk contoh soal yang pertama itu ada bunga yang hidupnya menempel di pohon. Contohnya adalah, jadi di sini ada pilihan ABCD, nanti siswa akan menjawab sesuai jawabannya masing-masing. Dan di sini jika siswa menjawab salah, maka akan muncul gambar seperti ini. Akan muncul gambar dan tulisan salah seperti tadi. Dan jika siswa menjawab benar, maka akan muncul tulisan benar seperti ini. Oke, kita next ke soal berikutnya. Nah, di sini ada soal nomor 2, yaitu bagian tubuh tumbuhan yang berada dalam tanah adalah, jawabannya itu kan akar. Nah, jika siswa seperti tadi, jika siswa menjawab salah, misalnya siswa menjawab bunga, jawabannya salah dan akan muncul animasi tadi dan tulisan salah di bawahnya. Dan siswa menjawab benar, maka akan muncul animasi seperti ini. Jawaban di bawahnya pun benar, seperti itu.
Oke, sudah selesai untuk evaluasinya. Kita kembali ke menu lagi. Nah, di sini di menu selanjutnya itu kita ada game. Jadi, game ini tidak jauh beda dari kuis ya. Ada pertanyaannya juga, tetapi yang membedakannya itu di sini berbentuk game. Jadi, siswa bisa menjawab soal itu dengan bermain game, dengan seru yang pastinya tidak membosankan dan akan menambah minat siswa dalam belajar. Oke, kita langsung klik ke game. Oke. Untuk masuk ke gamenya, kita klik yang ini. Nah, jadi di game ini itu siswa itu harus menjawab pertanyaan dengan menelusuri jalan dan menuju ke gambar yang menurut kita jawabannya itu benar. Jadi di sini siswa tidak boleh berpapasan dengan si monster. Jadi jika kita menabrak monster, maka otomatis kita akan gagal dan kehilangan nyawa satu. Nah, yang berbentuk hati. Jadi bermain game ini itu harus benar-benar teliti dan hati-hati ya. Nah, jika kita sudah berhasil untuk sampai di gambar yang kita tuju, maka akan muncul jawabannya itu dengan tanda checklist. Dan sebaliknya, jika kita menjawab salah, maka akan muncul tanda silang. Kayak kita contoh ya, kita mulai gamenya. Oke, jadi permainannya itu seperti ini. Jadi, kan pertanyaan tanaman yang bisa hidup di atas air adalah, jawabannya kan teratai. Jadi, kita untuk menjawabnya harus menelusuri jalan ini, dan masuk ke sini. Nah, jika jawabannya benar, maka akan ada seperti ini. Oke, soalnya jika kita menabrak monster ini, maka permainannya itu akan gagal ya teman-teman. Nah, jadi kita tidak boleh menabrak monster ini, maka akan kehilangan hati ini, nyawa yang hati. Oke, kita contoh. Misalnya kita jawab salah ya. Nah, jika kita menjawab salah, maka otomatis akan ada silang seperti ini, gitu teman-teman. Oke, jadi di sini saya membuat dua contoh game ya. Selanjutnya itu ada game menyusun kata dengan benar. Nah, contohnya ini seperti ini. Jadi di game ini itu siswa diberikan soal dengan jawaban yang kalimatnya itu tidak nyambung atau acak-acakan. Nah, seperti ini. Jadi nanti siswa diharuskan untuk menyusunnya dengan benar. Dengan susunan yang benar. Nah, seperti ini ya teman-teman. Tanaman yang bisa hidup di atas air adalah, jawabannya kan teratai misalkan. Nah, siswa harus menyusun kata-kata dengan benar. Gitu. Jadi di sini jika siswa sudah melakukan gamesnya, di sini akan tampil skornya berapa dan waktu yang ditempuh siswa tersebut dalam bermain game gitu. Oke. Selanjutnya kita kembalikan lagi ke halaman menu tadi. Nah, tadi kan udah game ya. Selanjutnya kita kembali sini ada yang terakhir itu, yang di menu yang terakhir itu saya menampilkan
profil pengembang. Jadi, profil pengembang ini yaitu profil saya sebagai pengembang atau pembuat media pembelajaran interaktif ini. Nah, di profil pengembang ini berisikan nama saya, NIM, prodi, dan fakultas saya. Oke, kita sudah ada di halaman terakhir. Itu artinya media pembelajaran ini sudah selesai. Oke, untuk keluar halaman kita klik exit yang ini. Nah, jadi itu teman-teman media pembelajaran yang sudah saya buat. Mungkin itu saja dari video pembelajaran interaktif dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan ataupun kesalahan dari pembuatan media pembelajaran ini. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.